Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku menatap ujung pulpen hitam yang terasa sangat dingin di antara jemariku yang gemetar hebat. Sementara di seberang meja kayu mahoni yang mengkilap ini, suamiku, Rian, menatapku dengan sorot mata yang begitu asing dan penuh kebencian. Di sampingnya, ibu mertuaku menyunggingkan senyum kemenangan seolah dia baru saja memenangkan lotre, sambil terus mendesakku untuk segera menggoreskan tinta di atas kertas putih yang akan mengakhiri 5 tahun pernikahan kami secara paksa. Ruangan kantor notaris yang ber-AC dingin ini tiba-tiba terasa sangat menyesakan. Apalagi saat Siska, adik iparku, mulai mencibir dan menghinaku sebagai wanita parasit yang tidak tahu diri karena masih berani menahan aset keluarga mereka. Namun, suasana yang penuh tekanan dan intimidasi itu mendadak berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam ketika Pak Baskoro, sang notaris senior, mulai membuka map coklat berisi sertifikat asli rumah dan tanah yang selama ini mereka perebutkan dengan penuh keserakahan. Wajah sombong Rian seketika pucat pasi, dan tangan ibu mertuaku yang tadinya menunjuk-nunjuk wajahku kini mulai bergetar hebat saat Pak Baskoro membacakan nama pemilik sah yang tertera di sana dengan suara yang menggelegar. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari Jakarta seolah sedang menguji kesabaranku dengan panasnya yang membakar kulit. Namun dinginnya ruangan kantor notaris di kawasan elit ini jauh lebih menyiksa batinku yang sudah hancur berkeping-keping sejak pagi tadi. Aku duduk sendirian di sofa kulit berwarna gelap, berhadapan dengan 3 orang yang selama 5 tahun ini kupanggil keluarga. Namun kini mereka tampak seperti sekumpulan serigala yang siap mencabik-cabik harga diriku tanpa ampun sedikit pun. Rian, pria yang dulu berjanji di depan ayahku untuk menjagaku seumur hidup, kini hanya diam membisu dengan wajah datar, seolah keberadaanku di sisinya hanyalah sebuah beban sejarah yang harus segera dihapuskan dari catatan hidupnya yang baru. Di sebelah kanannya, Bu Broto, ibu mertuaku, terus-menerus mengipasi lehernya dengan kipas tangan mahal yang kuduga dibeli menggunakan uang belanja yang aku hemat setiap bulannya demi menutupi cicilan hutang-hutang rahasianya. Suasana begitu tegang, hanya suara detak jam dinding kuno yang mengisi keheningan di antara kami, menciptakan ritme kecemasan yang membuat jantungku berdegup jauh lebih cepat dari biasanya seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Aku masih bisa merasakan perih di pergelangan tanganku akibat tarikan kasar Rian saat memaksaku masuk ke dalam mobil tadi, sebuah tindakan fisik yang jarang ia lakukan namun kini terasa sangat wajar baginya demi ambisi ibunya. Di atas meja, selembar surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Rian tergeletak dengan angkuh, menungguku untuk menyerah pada keadaan dan mengakui bahwa aku memang kalah dalam permainan kotor yang mereka susun dengan sangat rapi ini. Siska, adik Rian yang selalu merasa dirinya paling modis, sesekali melirik jam tangan emasnya dengan raut wajah bosan, seolah proses penghancuran rumah tanggaku ini hanyalah agenda sepele yang menghambat jadwal perawatan kecantikannya di salon langganan. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang mungkin masih terselip di sudut hati yang paling gelap, sementara pikiranku melayang pada rentetan kejadian yang membawaku sampai ke titik terendah dalam hidup ini. Tidak ada satupun kata maaf yang keluar dari mulut mereka, yang ada hanyalah tuntutan agar aku segera menandatangani dokumen itu dan segera angkat kaki dari rumah yang selama ini kurawat dengan penuh cinta dan air mata. Rian kemudian berdehem pelan, memecah keheningan yang menyesakan itu dengan suara berat yang kini terdengar sangat parau dan tidak memiliki jiwa, seakan ia sedang membacakan vonis mati untuk seorang narapidana tanpa dosa. Aira, jangan membuang waktu Pak Notaris yang berharga, tanda tangan saja dan semua ini akan selesai dengan cepat tanpa ada keributan lebih lanjut di pengadilan, ucapnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Aku menatap matanya, mencari sedikit saja sisa cinta atau setidaknya rasa kemanusiaan,
Namun yang kutemukan hanyalah kekosongan dan keinginan besar untuk segera bebas dari ikatan yang ia anggap sebagai belenggu kemiskinan. Bu Broto menimpali dengan suara melengking yang selalu membuat kepalaku pening, mengingatkanku bahwa aku hanyalah menantu yang datang dengan tangan hampa dan hanya membawa kesialan bagi karir anaknya yang kini sedang menanjak. Mereka benar-benar yakin bahwa setelah perceraian ini, mereka akan menguasai seluruh harta benda, termasuk rumah mewah di kawasan Menteng yang secara de facto mereka tempati, tanpa menyadari badai besar sedang mengintai di balik senyum sinis mereka. Ketidakadilan ini terasa sangat nyata ketika aku teringat bagaimana aku berhenti bekerja dari perusahaan multinasional demi mengurus rumah tangga dan merawat Bu Broto saat beliau terserang stroke ringan 2 tahun yang lalu. Selama masa sulit itu, akulah yang menyuapinya, memandikannya, dan mendengarkan segala keluh kesahnya. Sementara Rian dan Siska sibuk dengan dunia mereka sendiri, seolah ibu mereka hanyalah tanggung jawabku semata. Sekarang, setelah beliau sembuh dan Rian mendapatkan promosi jabatan yang signifikan, aku justru dibuang seperti sampah yang sudah tidak memiliki nilai guna, bahkan dituduh berselingkuh hanya agar mereka punya alasan kuat untuk menceraikanku tanpa memberikan hak gonogini. Fitnah itu disebarkan oleh Siska di grup WhatsApp keluarga besar, membuat namaku tercemar dan seluruh kerabat menjauhiku tanpa pernah mau mendengar penjelasan dari sisiku sedikitpun. Aku merasa sangat terisolasi, seolah seluruh dunia sedang bersekongkol untuk menjatuhkanku ke dalam jurang penderitaan yang paling dalam tanpa ada satupun tangan yang bersedia mengulurkan bantuan. Tekanan demi tekanan terus dilontarkan, mulai dari ancaman akan melaporkanku ke polisi atas tuduhan pencurian perhiasan yang sebenarnya mereka jual sendiri, hingga intimidasi fisik secara verbal yang membuat mentalitas perempuanku nyaris ambruk. Siska bahkan dengan beraninya mengambil tas tanganku dan menggeledahnya di depan umum, berharap menemukan bukti-bukti yang bisa menyudutkanku lebih jauh lagi. Namun ia hanya menemukan tumpukan struk belanja dapur yang membuktikan betapa hematnya aku hidup selama ini. Notaris Pak Baskoro masuk ke ruangan dengan wajah formal, membawa sebuah map besar yang berisi dokumen-dokumen penting terkait aset keluarga Broto yang ingin segera mereka balik nama setelah proses perceraian ini dianggap selesai secara administratif. Aku melihat kilatan keserakahan di mata Bu Broto saat map itu diletakkan di atas meja. Ia seolah sudah bisa membayangkan jumlah uang yang akan ia terima dari penjualan rumah itu, untuk menutupi gaya hidup mewahnya yang kebablasan. Aku memejamkan mata sejenak, membisikkan doa dalam hati, memohon agar keadilan Tuhan segera datang menunjukkan jalannya di tengah kegelapan yang menyelimuti nasibku saat ini. Keheningan kembali merajai ruangan saat Pak Baskoro memakai kacamata bacanya. Ia tampak sangat teliti memeriksa setiap baris kalimat dalam surat cerai dan dokumen pengalihan hak yang telah disiapkan oleh pengacara keluarga Rian sebelumnya. Tanganku masih memegang pulpen, jari-jariku terasa kaku seperti es, dan keringat dingin mulai membasahi dahi meskipun suhu ruangan sangat rendah, menciptakan sensasi tidak nyaman yang luar biasa di sekujur tubuhku. Rian terus memberikan kode dengan matanya agar aku segera menempelkan ujung pulpen ke kertas, seolah setiap detik yang terbuang adalah kerugian finansial besar bagi masa depannya yang ia bayangkan akan gemilang tanpa diriku. Di luar jendela kantor, awan hitam mulai berkumpul di langit Jakarta, seolah alam pun ikut merasakan kemuraman dan ketegangan yang sedang terjadi di dalam ruangan sempit namun mewah ini. Aku tahu, sekali tanda tangan ini tergores, maka statusku sebagai istri akan hilang, dan aku akan keluar dari gedung ini sebagai wanita yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Namun, di balik kepasrahan yang kutunjukkan, ada sebuah rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat-rapat, sebuah fakta yang bahkan Rian pun tidak pernah tahu karena ia terlalu sibuk dengan egonya sendiri selama bertahun-tahun. Ayahku, yang mereka anggap hanya seorang pensiunan guru biasa di kampung, sebenarnya adalah pemilik tanah luas yang di atasnya berdiri perumahan elit tempat kantor notaris ini berada, namun beliau mengajarkanku untuk hidup sederhana. Selama pernikahan, aku sengaja menyembunyikan identitas asliku dan harta warisanku karena ingin dicintai apa adanya, bukan karena apa yang aku miliki secara materi, namun kenyataannya cinta itu ternyata sangat dangkal.
Mereka mengira aku adalah yatim piatu yang malang dan mudah ditindas, padahal aku adalah pemegang otoritas tertinggi atas beberapa aset yang mereka klaim sebagai milik keluarga besar Broto secara turun-temurun. Saat ini, aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membuka tabir kepalsuan ini, membiarkan mereka menari-nari di atas penderitaanku sebelum akhirnya aku menjatuhkan mereka dengan kenyataan yang akan menghancurkan kesombongan mereka selamanya. Pak Baskoro berdehem sekali lagi, kali ini suaranya terdengar lebih serius. Ia berhenti membaca surat cerai dan mulai beralih ke sertifikat tanah yang dibawa oleh Rian sebagai jaminan pembagian harta yang mereka rencanakan secara sepihak. Aku melihat kerutan di dahi Pak Baskoro semakin dalam. Ia berkali-kali mencocokkan nomor registrasi sertifikat itu dengan data yang ada di komputer tabletnya yang terhubung langsung dengan sistem pertanahan nasional. Bu Broto mulai tampak gelisah. Ia bergeser di kursinya dan mencoba bertanya dengan nada yang dipaksakan ramah, apakah ada masalah dengan dokumen-dokumen tersebut, mengingat ia ingin semua urusan selesai sebelum jam makan siang. Rian pun ikut condong ke depan, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang luar biasa, sementara Siska mulai sibuk memoles lipstiknya tanpa menyadari bahwa badai kehancuran mereka sedang dimulai dari balik meja kerja sang notaris. Aku hanya diam, menunduk dalam-dalam, namun di dalam hati aku sudah mulai menghitung mundur waktu kehancuran mereka yang sudah berada di depan mata. Tunggu sebentar, Pak Rian, ujar Pak Baskoro dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan penuh selidik, membuat Rian tersentak dari lamunannya tentang masa depan tanpa istri yang dianggapnya beban. Notaris itu kemudian mengambil sebuah dokumen asli dari laci mejanya, sebuah sertifikat induk yang memiliki hologram khusus yang menandakan keaslian tingkat tinggi yang jarang dimiliki oleh orang biasa di kota ini. Ia membandingkan sertifikat yang dibawa Rian dengan sertifikat induk tersebut, lalu menatap satu persatu anggota keluarga Broto dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan rasa tidak percaya. Suasana ruangan yang tadinya penuh dengan makian untukku, kini mendadak senyap sampai-sampai suara napas tertahan dari Bu Broto terdengar sangat jelas di telingaku yang mulai berdenging karena ketegangan yang memuncak. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatap Pak Baskoro yang kini menatapku dengan hormat, sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan cara keluarga suamiku memperlakukanku selama ini. Di saat itulah, Pak Baskoro membacakan isi sertifikat itu dengan lantang, menjelaskan bahwa tanah dan bangunan yang diklaim Rian sebagai warisan ayahnya ternyata terdaftar atas nama seorang wanita bernama Aira Sekarwangi. Seluruh ruangan seketika membeku, Rian ternganga seolah baru saja disambar petir di siang bolong, sementara Bu Broto hampir terjatuh dari kursinya karena kakinya mendadak lemas tidak bertenaga. Siska menjatuhkan lipstiknya ke lantai, matanya membelalak menatapku dengan rasa tidak percaya yang bercampur dengan ketakutan yang sangat mendalam seolah ia melihat hantu di siang hari. Mereka semua gemetar hebat, bukan karena suhu AC yang dingin, melainkan karena mereka baru saja menyadari bahwa orang yang mereka injak-injak selama ini adalah pemilik sah dari seluruh kenyamanan hidup yang mereka nikmati. Fakta mengejutkan ini barulah awal dari pengungkapan yang akan mengubah hidup kami semua selamanya, membalikan keadaan dari penindas menjadi yang tertindas dalam hitungan detik yang sangat dramatis. Kehidupan pernikahanku dengan Rian sebenarnya tidak selalu seburuk ini. Setidaknya di tahun pertama aku merasa bahwa dialah pria yang tepat untuk menjadi pelabuhan terakhir hatiku meskipun ibunya selalu bersikap dingin. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis. Saat itu aku sengaja tampil sangat sederhana dengan pakaian dari pasar tradisional, untuk melihat siapa yang benar-benar tulus berteman denganku tanpa melihat status sosial. Rian datang sebagai seorang manajer muda yang ambisius. Ia tampak begitu perhatian dan selalu membelaku ketika beberapa teman kantornya mencoba merendahkan penampilanku yang dianggap tidak selevel dengan mereka. Ketulusan yang ia tunjukkan di awal hubungan itulah yang membuatku yakin untuk menerima lamarannya, meskipun ayahku sudah memperingatkan bahwa keluarga Rian memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam hal keuangan. Aku mengabaikan nasihat ayah, aku percaya bahwa cinta sanggup mengubah segalanya, termasuk mengubah watak keras seorang ibu mertua yang sejak awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku karena aku dianggap tidak memiliki koneksi bisnis yang menguntungkan. Setelah menikah,
Kami tinggal di rumah yang sekarang kami tempati, sebuah rumah besar yang menurut Rian adalah hasil kerja keras ayahnya selama puluhan tahun sebelum meninggal dunia. Aku dengan senang hati mengabdikan diriku sepenuhnya, mengurus segala keperluan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, hingga membersihkan taman tanpa bantuan asisten rumah tangga karena Bu Broto beralasan ingin menghemat pengeluaran. Namun, lambat laun aku menyadari bahwa penghematan itu hanya berlaku untukku. Sementara Rian, Bu Broto, dan Siska tetap hidup mewah dengan barang-barang branded yang tagihannya seringkali dibebankan pada tabungan pribadiku secara diam-diam. Setiap kali aku mencoba memprotes pengeluaran mereka yang tidak masuk akal, Bu Broto akan selalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu menangis dan menuduhku ingin memisahkan dirinya dari anak laki-laki satu-satunya. Rian, yang pengecut dan selalu berada di bawah ketiak ibunya, bukannya melindungiku justru seringkali ikut menyalahkanku dan menyebutku sebagai istri yang perhitungan dan tidak memiliki rasa hormat pada orang tua. Puncak penderitaanku dimulai ketika Rian mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur operasional di perusahaannya, sebuah posisi yang membuatnya merasa menjadi raja kecil yang bisa mengatur segalanya sesuai kemauannya. Sejak saat itu, ia mulai jarang pulang ke rumah, dan jika pulang pun, ia selalu membawa aroma parfum wanita lain yang sangat menyengat di pakaiannya, sebuah penghinaan yang sangat nyata bagi harga diriku sebagai seorang istri. Ketika aku menanyakannya dengan baik-baik, ia justru membentakku dan mengatakan bahwa aku sudah tidak menarik lagi karena penampilanku yang kusam akibat terlalu banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bu Broto bukannya menasihati anaknya, malah mendukung perselingkuhan Rian dengan alasan bahwa Rian membutuhkan pendamping yang lebih berkelas untuk menunjang karirnya yang sedang di puncak kejayaan. Mereka mulai terang-terangan merencanakan untuk menyingkirkanku. Bahkan Siska seringkali membawa wanita simpanan Rian ke rumah saat aku sedang pergi berbelanja ke pasar. Seolah-olah aku sudah dianggap tidak ada lagi di rumah itu. Suatu sore yang hujan deras, aku tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Bu Broto dan Rian di ruang tamu mengenai rencana mereka untuk menguasai seluruh aset yang tersisa sebelum menceraikanku. Bu Broto menyarankan agar Rian segera mengurus proses balik nama rumah atas nama pribadi Rian, agar saat perceraian terjadi, aku tidak mendapatkan bagian sepeser pun dari rumah tersebut. Mereka mengira bahwa sertifikat rumah itu adalah milik almarhum Pak Broto, padahal kenyataannya rumah itu dibeli oleh ayahku sebagai hadiah pernikahan kami, namun atas namaku secara pribadi. Aku hanya bisa menangis sesenggukan di balik pintu kamar, merasakan perih yang luar biasa saat mengetahui bahwa orang-orang yang kusayangi dan kulayani dengan tulus justru sedang merencanakan pengkhianatan yang begitu keji. Tidak ada rasa syukur sedikit pun dalam hati mereka atas semua pengorbanan yang telah kulakukan, yang ada hanyalah nafsu serakah untuk memiliki segalanya tanpa mau berbagi dengan orang yang telah membantu mereka di masa sulit. Keesokan harinya, tekanan padaku semakin meningkat ketika Siska tiba-tiba menuduhku telah mencuri kalung berlian milik ibunya yang sebenarnya sengaja ia sembunyikan di dalam lemari pakaianku untuk memfitnahku. Mereka memanggil seluruh ketua RT dan beberapa tetangga untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, sebuah skenario yang dirancang dengan sangat rapi untuk menghancurkan reputasiku di lingkungan tempat tinggal kami. Aku dipaksa bersujud di kaki Bu Broto untuk meminta maaf atas perbuatan yang tidak pernah kulakukan, sementara Rian hanya berdiri di sana sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya, mungkin untuk dijadikan bukti di pengadilan nanti. Fitnah ini benar-benar memukul mentalku, aku merasa dunia begitu tidak adil, namun di saat yang sama, api kemarahan mulai membara di dalam dadaku, memicu keinginan untuk memberikan pelajaran yang setimpal bagi mereka. Aku mulai menghubungi pengacara keluarga ayahku secara diam-diam, menyiapkan segala bukti kepemilikan aset yang selama ini kusimpan di brankas bank yang tidak pernah diketahui oleh Rian. Selama seminggu penuh sebelum pemanggilan ke kantor notaris, mereka memperlakukanku lebih buruk daripada seorang budak. Aku tidak diberikan uang makan dan seringkali dikunci di dalam kamar agar tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Siska bahkan berani membuang semua barang-barang pribadiku ke halaman rumah saat hujan lebat,
membuat foto-foto kenangan bersama almarhumah ibuku hancur dan luntur terkena air hujan yang kotor. Rian hanya tertawa melihatku memunguti barang-barang itu di bawah guyuran hujan. Ia bahkan menyiramku dengan air dari selang taman seolah aku adalah tontonan yang menghibur bagi jiwa sakitnya. Di tengah kedinginan dan kehancuran itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah air mata terakhir yang kujatuhkan untuk pria serendah Rian dan keluarga parasitnya. Aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku, merapikan kembali dokumen-dokumen penting yang berhasil kuselamatkan, dan bersiap untuk menghadapi hari penentuan di kantor notaris dengan kepala tegak. Suasana di rumah semakin mencekam ketika surat panggilan dari kantor notaris benar-benar datang. Rian dengan angkuhnya mengatakan bahwa hari itu akan menjadi hari kemerdekaannya dari beban hidup bernama Aira. Ia sudah membayangkan akan segera menikahi selingkuhannya yang merupakan anak dari seorang pengusaha kaya, tanpa tahu bahwa calon mertuanya itu sebenarnya sedang terlilit hutang besar pada salah satu perusahaan ayahku. Bu Broto sudah mulai sibuk mengemas barang-barang pribadinya. Ia bahkan sudah memesan tiket liburan ke Eropa menggunakan uang yang ia harapkan didapat dari hasil penggelapan aset rumah kami. Mereka benar-benar sangat percaya diri, seolah-olah seluruh dunia sudah berada di bawah kendali mereka dan aku hanyalah seekor semut kecil yang bisa mereka injak kapan saja. Aku hanya bisa tersenyum tipis saat melihat mereka sibuk berdiskusi tentang pembagian uang, sebuah senyuman yang mereka artikan sebagai tanda kegilaan akibat tekanan mental. Padahal itu adalah senyum kemenangan yang tertunda. Pagi sebelum berangkat ke kantor notaris, aku sempat mengunjungi makam ayahku, memohon restu dan maaf karena selama ini aku tidak mendengarkan nasihatnya yang begitu bijak demi mengejar cinta yang semu. Aku merasa seolah ayah membelai rambutku dan membisikkan kata-kata penyemangat, menyuruhku untuk tidak takut karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri meski harus melewati jalan yang berliku dan penuh duri. Aku mengenakan setelan kantor yang paling bagus yang masih tersisa, memoles wajahku dengan make-up tipis namun tegas, menunjukkan bahwa aku bukan lagi Aira yang lemah dan mudah ditindas. Saat aku keluar dari kamar, Rian sempat tertegun melihat penampilanku yang kembali bercahaya. Namun egonya segera menutupi kekaguman sesaat itu dengan cibiran yang sangat pedas tentang wanita murahan yang ingin tampil menarik di depan notaris. Aku tidak membalas sepatah kata pun, aku hanya berjalan melewati mereka menuju mobil dengan langkah yang mantap, membuat mereka sedikit bingung dengan perubahan sikapku yang mendadak tenang. Di dalam mobil menuju kantor notaris, suasana sangat sunyi, tidak ada percakapan antara aku dan Rian, hanya ada suara radio yang memutarkan lagu-lagu sedih yang seolah mengejek kondisi pernikahan kami yang sedang di ujung tanduk. Rian sesekali melirik ke arahku melalui spion tengah. Ia mungkin bertanya-tanya mengapa aku tidak menangis atau memohon-mohon padanya seperti yang biasa kulakukan di hari-hari sebelumnya. Ia mencoba memecah keheningan dengan mengatakan bahwa setelah ini aku harus segera keluar dari rumah dalam waktu 24 jam, dan dilarang membawa apapun kecuali pakaian yang kupakai. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang berlalu dengan cepat, memikirkan betapa ironisnya hidup ini, di mana orang yang paling kita percayai bisa menjadi musuh yang paling mematikan. Sesampainya di gedung kantor notaris, aku turun dari mobil tanpa menunggu Rian membukakan pintu, melangkah menuju lift dengan penuh keyakinan bahwa hidupku akan berubah total setelah pertemuan ini selesai. Begitu memasuki ruang tunggu, aku melihat Bu Broto dan Siska sudah menunggu dengan wajah-wajah yang penuh dengan aura negatif. Mereka tidak berhenti memberikan tatapan menghina dan bisikan-bisikan jahat tentang masa depanku yang suram. Mereka benar-benar tidak sabar untuk menyaksikan kejatuhanku, namun mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menggali lubang kubur untuk reputasi dan kenyamanan hidup mereka sendiri. Pak Baskoro, notaris yang sudah sangat lama bekerja untuk keluarga besar ayahku, muncul dari balik pintu ruang kerjanya dan mempersilakan kami semua masuk dengan sikap yang sangat formal. Aku merasakan aura kekuasaan yang sesungguhnya di ruangan itu, bukan kekuasaan berdasarkan uang yang dipamerkan Rian, melainkan kekuasaan berdasarkan kebenaran hukum yang selama ini mereka abaikan. Saat pintu ruangan ditutup rapat, aku tahu bahwa drama panjang ini akan segera mencapai klimaksnya.
dan aku sudah siap untuk memainkan peran terakhirku dengan sangat sempurna. Di dalam ruangan kerja Pak Baskoro yang berdinding kayu jati solid, ketegangan terasa semakin memadat seiring dengan dibukanya sesi pertemuan resmi untuk penandatanganan akta perceraian dan pembagian aset. Rian dengan penuh percaya diri meletakkan sebuah map merah di atas meja, yang ia klaim berisi sertifikat asli rumah di Menteng serta beberapa surat kepemilikan ruko yang ia anggap milik keluarganya. Ia mulai menjelaskan dengan nada arogan bahwa semua aset itu harus tetap berada di tangannya karena itu adalah warisan dari almarhum ayahnya. Sementara aku tidak berhak mendapatkan apapun karena dianggap tidak berkontribusi secara finansial. Pak Baskoro hanya mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Sesekali ia mencatat sesuatu di atas kertas memo kecilnya sambil menatap Rian dengan tatapan yang sulit ditebak maknanya. Bu Broto sesekali menimpali dengan mengatakan bahwa rumah itu adalah lambang kehormatan keluarga Broto yang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar, seperti diriku yang hanya tahu cara menghabiskan uang anak laki-lakinya. Aku hanya duduk dengan tenang, kedua tanganku saling bertaut di pangkuan, menatap lurus ke arah tumpukan dokumen itu tanpa ada niat untuk menyela sedikit pun omongan kosong mereka. Siska bahkan mulai mengeluarkan ponselnya dan merekam video secara sembunyi-sembunyi, mungkin ingin memamerkan momen pengusiranku ini kepada teman-teman sosialitanya agar mereka tahu siapa pemenang yang sesungguhnya. Mereka benar-benar merasa berada di atas angin, apalagi ketika Rian mulai mengeluarkan surat pernyataan yang sudah ia susun bersama pengacaranya, yang berisi pengakuan bahwa aku secara sukarela melepaskan seluruh hak asuh anak dan harta Gonogini. Padahal kami bahkan belum dikaruniai anak, sebuah fakta yang seringkali dijadikan alasan oleh Bu Broto untuk menghinaku sebagai wanita mandul yang tidak berguna bagi kelanjutan garis keturunan mereka. Penghinaan demi penghinaan terus mengalir seperti air bah. Namun aku tetap bergeming, karena aku tahu sebentar lagi lidah mereka akan keluh dan tidak bisa berkata-kata lagi. Pak Baskoro kemudian meminta Rian untuk menyerahkan sertifikat asli rumah tersebut, agar bisa diverifikasi keabsahannya sebelum proses penandatanganan akta dimulai secara resmi oleh semua pihak yang hadir. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa bangga yang berlebihan, Rian menyerahkan dokumen tersebut, seolah ia sedang menyerahkan sebuah mahkota kerajaan kepada sang notaris untuk disahkan kekuasaannya. Pak Baskoro menerima sertifikat itu dengan sarung tangan kain putih, sebuah prosedur standar yang ia lakukan untuk menjaga keaslian dokumen fisik yang dianggap sangat berharga dan sensitif tersebut. Ia mulai membuka lembar demi lembar, memeriksa setiap stempel dan tanda tangan yang tertera di sana dengan sangat teliti, sementara ruangan kembali menjadi sangat sunyi hingga suara napas Rian yang memburu terdengar jelas. Aku melihat kerutan di dahi Pak Baskoro semakin dalam saat ia sampai pada halaman terakhir yang memuat nama pemilik sah dan riwayat pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Pak Rian, apakah Anda yakin bahwa dokumen yang Anda bawa ini adalah sertifikat asli yang sah secara hukum? Tanya Pak Baskoro dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat rendah dan penuh dengan tekanan yang mengintimidasi. Rian tampak tersentak. Wajahnya yang tadi ceria kini berubah menjadi sedikit tegang, namun ia berusaha tetap terlihat tenang dan menjawab dengan nada yang meyakinkan bahwa itu adalah dokumen asli warisan ayahnya. Bu Broto juga ikut bicara dengan nada yang agak tinggi, menuduh Pak Baskoro sedang mencoba mempersulit urusan keluarga mereka dan mengancam akan melaporkannya ke asosiasi notaris jika tidak segera menyelesaikan prosesnya. Siska mulai terlihat gelisah. Ia berhenti bermain ponsel dan menatap Pak Baskoro dengan sorot mata yang curiga, seolah ia mencium ada sesuatu yang tidak beres dengan rencana besar mereka sore itu. Aku masih terdiam, menikmati setiap detik kegelisahan yang mulai merayap di wajah-wajah orang yang telah menghancurkan hidupku selama bertahun-tahun ini. Pak Baskoro kemudian mengeluarkan sebuah alat pemindai khusus dan mengarahkan cahayanya ke arah stempel hologram yang ada di sertifikat yang dibawa oleh Rian, dan sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Ternyata, sertifikat yang selama ini dibanggakan Rian adalah sertifikat yang sudah tidak berlaku lagi, karena ada perubahan status kepemilikan yang dilakukan secara sah beberapa tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Rian.
Dokumen ini hanyalah salinan lama yang sudah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena kepemilikannya telah beralih sepenuhnya melalui proses jual beli yang sah. Tegas Pak Baskoro sambil menatap tajam ke arah Rian. Rian berdiri dari kursinya dengan wajah memerah. Ia berteriak bahwa itu tidak mungkin karena ia selalu menyimpan sertifikat itu di dalam brankas pribadi ayahnya yang kuncinya hanya ia yang pegang. Bu Broto mulai menangis histeris, menuduhku telah melakukan sihir atau penipuan tingkat tinggi untuk merebut harta keluarganya yang sangat berharga itu. Keadaan semakin kacau ketika Pak Baskoro kemudian mengambil sebuah map coklat besar yang sedari tadi tergeletak di samping kursiku, map yang dibawa oleh asistennya sesaat sebelum pertemuan dimulai secara resmi. Ia membuka map tersebut dan mengeluarkan sebuah sertifikat asli dengan sampul hijau tua yang masih sangat mengkilap, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut baru saja diterbitkan sebagai pengganti sertifikat lama. Dengan suara yang sangat jelas dan berwibawa, Pak Baskoro membacakan nama yang tertera sebagai pemilik tunggal dari seluruh aset tanah dan bangunan tersebut, Aira Sekarwangi. Rian seketika ambruk kembali ke kursinya, matanya melotot seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dari mulut seorang notaris senior yang tidak mungkin berbohong. Siska menjerit kecil dan menatapku dengan kebencian yang mendalam, sementara Bu Broto sudah mulai sesak napas dan harus dibantu oleh asisten notaris untuk duduk lebih tegak agar tidak pingsan. Bukan hanya rumah ini, Pak Rian, tapi seluruh ruko dan saham di perusahaan konstruksi keluarga Anda sebenarnya sudah diagunkan oleh almarhum ayah Anda kepada perusahaan milik Bapak Wijaya, ayah dari Ibu Aira, lanjut Pak Baskoro dengan tenang. Penjelasan itu seperti bom waktu yang meledak tepat di tengah-tengah mereka, menghancurkan seluruh rencana jahat yang sudah mereka susun dengan sangat rapi dan penuh dengan tipu daya selama ini. Rian gemetar hebat, ia teringat bahwa ayahnya memang pernah bercerita tentang seorang investor malaikat yang menyelamatkan bisnis keluarga mereka dari kebangkrutan total belasan tahun yang lalu. Ia tidak pernah menyangka bahwa investor itu adalah ayahku, pria yang selalu ia hina sebagai pensiunan guru miskin yang tidak tahu cara berpakaian yang pantas di acara pesta mewah. Penyesalan mulai tampak di wajah Rian, namun itu sudah sangat terlambat karena ia telah membuang permata yang sangat berharga demi sebuah batu kali yang tidak bernilai sama sekali. Bu Broto mencoba merangkak mendekatiku, ia memegang ujung sepatuku dengan tangannya yang keriput, mencoba memohon ampun dengan suara yang parau dan penuh dengan isak tangis yang dibuat-buat agar aku merasa kasihan padanya. Aira sayang, tolong maafkan ibu. Ibu hanya hilaf karena terlalu mencintai Rian. Tolong jangan ambil rumah itu. Kami mau tinggal di mana? Rayunya dengan nada yang sangat menjijikkan bagiku. Aku menarik kakiku dengan kasar, menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin seolah aku sedang melihat seekor kecoa yang menjijikkan di tengah lantai yang sangat bersih dan wangi. Siska yang tadinya sangat sombong kini hanya bisa menunduk malu. Ia tidak berani lagi menatap wajahku apalagi menghinaku seperti yang ia lakukan beberapa menit yang lalu di ruang tunggu. Mereka semua sekarang berada di bawah telapak kakiku, dan aku memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya jika aku mau melakukan hal yang sama kejamnya dengan mereka. Rian mencoba bicara dengan suara yang bergetar, ia meminta waktu untuk berdiskusi secara pribadi denganku, berharap bisa membujukku untuk tidak meneruskan proses perceraian ini sekarang setelah ia tahu siapa aku sebenarnya. Aira, ayo kita pulang, kita lupakan semua ini. Aku janji akan berubah dan meninggalkan selingkuhanku, aku akan jadi suami yang baik buat kamu. Ucapnya dengan janji-janji manis yang sudah tidak ada harganya lagi bagiku. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat sinis dan menyakitkan di telinga Rian, karena ia tahu bahwa tawa itu adalah tanda berakhirnya kesabaranku yang selama ini ia injak-injak tanpa rasa bersalah. Aku mengambil pulpen yang tadi kurasa sangat dingin. Namun sekarang pulpen itu terasa seperti sebuah senjata yang sangat ampuh untuk mengakhiri penderitaanku dan memulai kehidupan yang baru yang jauh lebih baik. Pak Baskoro menyodorkan kertas akta perceraian itu ke hadapanku, dan tanpa ragu sedikit pun, aku segera membubuhkan tanda tanganku di atas materai yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Setelah menandatangani dokumen itu, aku berdiri dengan tegak, merapikan setelan kantorku,
dan menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya sebagai orang yang pernah memiliki hubungan emosional dengan diriku. Kalian punya waktu 12 jam untuk mengosongkan rumah itu. Jika tidak, tim keamananku akan menyeret kalian keluar secara paksa di depan seluruh tetangga. Ucapku dengan nada yang sangat datar namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Rian hanya bisa menangis sesenggukan. Ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Istri yang setia, rumah mewah, dan harga dirinya sebagai seorang pria yang selama ini ia banggakan secara berlebihan. Aku berjalan keluar dari ruangan notaris itu tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan mereka dalam kehancuran dan ketakutan yang luar biasa atas masa depan mereka yang kini menjadi sangat gelap dan tidak menentu. Di luar gedung, matahari masih bersinar terik, namun kali ini aku merasakannya sebagai cahaya kemenangan yang menyinari jalan baruku menuju kebebasan yang sesungguhnya. Berita tentang kejadian di kantor notaris itu menyebar dengan sangat cepat di kalangan keluarga besar Broto, membuat mereka yang tadinya ikut menghinaku kini mendadak berbalik arah dan mencoba menghubungiku untuk meminta bantuan finansial. Rian yang kini luntang-lantung di jalanan setelah diusir paksa dari rumah, terus-menerus mengirimkan pesan permohonan maaf dan janji-janji palsu melalui setiap akun media sosial yang belum sempat aku blokir secara permanen. Namun, hatiku sudah benar-benar mati untuknya, tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan apalagi cinta yang sudah lama ia hancurkan dengan perselingkuhan dan kekerasan verbal yang ia lakukan setiap hari. Sementara itu, Bu Broto dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena serangan jantung ringan setelah menyadari bahwa seluruh perhiasannya ternyata adalah perhiasan palsu yang sengaja ditukar oleh Siska demi membiayai gaya hidup mewahnya. Kehancuran keluarga ini benar-benar dimulai dari dalam, akibat keserakahan dan ketiadaan rasa syukur atas segala nikmat yang pernah mereka rasakan saat aku masih berada di sisi mereka. Siska yang paling terpukul dengan perubahan drastis ini, karena ia yang tadinya selalu dipuji sebagai Tuan Putri, kini harus bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe pinggiran hanya untuk bisa makan dan membayar kontrakan sempitnya. Ia sempat mencariku di kantor baru tempat aku bekerja sebagai direktur utama di perusahaan ayahku. Ia bersujud di lobi kantor sambil menangis histeris meminta pekerjaan apa saja asalkan ia tidak harus hidup menderita lagi. Aku melihatnya dari balik kaca besar di lantai atas, melihat betapa hinanya ia sekarang tanpa riasan mahal dan pakaian branded yang dulu selalu ia bangga-banggakan untuk merendahkanku. Aku meminta petugas keamanan untuk membawanya pergi dan melarangnya menginjakan kaki lagi di area perusahaan, karena aku tidak ingin ada kuman masa lalu yang merusak udara segar di lingkungan kerjaku yang baru. Dendamku mungkin sudah terbayar, namun rasa sakit yang mereka tanamkan selama 5 tahun tidak akan pernah hilang begitu saja. Itu akan selalu menjadi pengingat bagiku untuk tidak pernah lagi menjadi wanita yang terlalu lemah. Keadilan benar-benar menunjukkan taringnya ketika Rian akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan dana perusahaan yang ia lakukan untuk menutupi hutang-hutang judi online-nya yang sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Selingkuhannya yang dulu ia puja-puja pun langsung meninggalkannya begitu tahu Rian sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Bahkan ia membawa lari mobil terakhir yang dimiliki Rian sebagai bentuk pengkhianatan yang sangat puitis. Rian meneleponku dari dalam penjara menggunakan telepon umum. Suaranya terdengar sangat memelas. Ia memintaku untuk mencabut laporan atau setidaknya membayarkan uang jaminan agar ia bisa keluar dan memperbaiki hidupnya. Aku hanya mendengarkan napasnya di ujung telepon, lalu berkata pelan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya dan sekarang adalah waktunya bagi dia untuk mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan hukum dan Tuhan. Aku menutup telepon itu tanpa menunggu jawabannya, merasakan sebuah beban berat yang selama ini menindih bahuku kini benar-benar terangkat dan terbang menghilang bersama angin malam yang dingin. Bu Broto yang masih terbaring di rumah sakit kelas 3 kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada satupun anaknya yang datang menjenguk atau mengurus biaya pengobatannya karena mereka semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Akulah yang akhirnya diam-diam melunasi biaya rumah sakitnya melalui asistenku, bukan karena aku masih menyayanginya, melainkan karena aku ingin ia tetap hidup agar ia bisa menyaksikan kesuksesanku dan merasakan penderitaan atas kesalahannya lebih lama lagi.
Aku ingin ia tahu bahwa wanita yang dulu ia anggap sampah adalah satu-satunya orang yang masih memiliki nurani untuk membantunya saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya yang penuh dengan kepalsuan. Melalui asistenku, aku menitipkan pesan padanya bahwa ini adalah bantuan terakhir yang akan ia terima dariku, dan setelah ini ia harus belajar untuk hidup dengan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur berantakan. Aku tidak butuh ucapan terima kasihnya. Aku hanya ingin ia merasa malu setiap kali ia mengingat namaku di sepanjang sisa hidupnya yang kesepian itu. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lamaku di Menteng yang kini sudah kosong dan sudah aku putuskan untuk dijual agar aku bisa menghapus semua kenangan buruk yang tersisa di sana secara permanen. Berdiri di ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan yang kuterima, aku merasakan sebuah kedamaian yang aneh merayap di dalam hatiku, seolah-olah roh ayahku hadir di sana memberikan senyuman bangganya. Aku melihat noda di lantai tempat aku dulu sering bersujud memohon maaf pada Bu Broto, dan aku tersenyum menyadari betapa kuatnya aku sekarang dibandingkan dengan wanita lemah yang pernah berdiri di titik itu beberapa bulan yang lalu. Aku tidak lagi merasa sedih, yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah membuka mataku tepat waktu sebelum aku benar-benar kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan yang sangat beracun itu. Rumah ini akan segera mendapatkan pemilik baru yang lebih baik, dan aku akan menggunakan uang penjualannya untuk membangun panti asuhan sebagai bentuk amal jariah untuk almarhum ayah dan ibuku tercinta. Pembalasan yang sesungguhnya bukanlah tentang melihat mereka menderita secara fisik, melainkan tentang menunjukkan bahwa aku bisa hidup jauh lebih bahagia dan sukses tanpa keberadaan mereka yang dulu menganggap diriku tidak berarti apa-apa. Karirku di perusahaan konstruksi ayahku melesat tajam, aku berhasil mendapatkan proyek-proyek besar yang dulu bahkan Rian pun tidak pernah bermimpi untuk bisa mendapatkannya meskipun ia bekerja sampai mati sekalipun. Namaku kini sering muncul di majalah-majalah bisnis sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di industri properti, sebuah pencapaian yang membuat keluarga besar Broto semakin merasa kerdil dan tidak memiliki harga diri lagi di mata publik. Setiap kali aku menghadiri acara sosialita yang dulu sering dihadiri oleh Siska, aku selalu menjadi pusat perhatian karena kecerdasan dan prestasiku, sementara Siska mungkin hanya bisa melihatku dari kejauhan sambil menangisi nasibnya yang malang. Kemenangan ini terasa sangat manis. Namun aku tetap menjaga hatiku agar tidak menjadi sombong seperti mereka, karena aku tahu bahwa apa yang Tuhan berikan bisa diambil kembali kapan saja. Proses hukum Rian terus berjalan, dan ia akhirnya divonis hukuman penjara selama 7 tahun, sebuah waktu yang cukup lama baginya untuk merenungi segala perbuatan jahatnya yang telah menghancurkan banyak orang demi ambisi pribadinya yang semu. Di hari pembacaan vonis, aku hadir di ruang sidang dengan pakaian yang sangat elegan, duduk di barisan depan hanya untuk melihat wajah hancurnya saat hakim mengetukkan palu tanda keputusan final telah diambil. Rian sempat menatapku dengan tatapan memohon sebelum ia diborgol dan dibawa menuju mobil tahanan. Namun aku hanya memberikan anggukan kecil sebagai tanda perpisahan terakhir kami di dunia yang fana ini. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa lega karena satu bab gelap dalam hidupku kini benar-benar telah tertutup dan disegel rapat oleh hukum negara. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang ringan, menghirup udara segar Jakarta yang meskipun masih berpolusi, namun terasa sangat wangi bagiku karena aku telah menjadi wanita yang bebas merdeka. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Siska mencoba melakukan penipuan lagi dengan menggunakan namaku untuk mendapatkan pinjaman dari Lintah Darat. Namun ia langsung tertangkap karena sistem keamanan bank yang sudah aku perketat sebelumnya. Ia kini harus menyusul kakaknya ke balik jeruji besi, menambah daftar panjang kehancuran keluarga Broto yang dulu begitu sombong dan merasa tidak akan pernah bisa disentuh oleh hukum apalagi kemiskinan. Bu Broto kini tinggal di sebuah panti jompo sederhana di pinggiran kota. Ia menghabiskan hari-harinya dengan melamun dan sesekali berteriak memanggil nama Rian dan namaku dalam mimpinya yang penuh dengan penyesalan. Aku sesekali mengirimkan bantuan berupa pakaian layak pakai dan makanan sehat ke panti tersebut, tanpa pernah menunjukkan wajahku secara langsung.
karena aku sudah memaafkan mereka namun tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Biarlah waktu dan kesunyian yang menjadi hukuman bagi jiwa-jiwa yang dulu begitu penuh dengan kebencian dan keserakahan yang tidak berujung itu. Kini, aku berdiri di balkon apartemen baruku yang mewah di pusat kota, menatap lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi di tengah malam yang sangat sunyi dan damai. Aku merasa hidupku baru saja dimulai, meskipun usiaku sudah tidak muda lagi. Namun semangatku untuk terus berkarya dan membantu sesama jauh lebih besar daripada sebelumnya saat aku masih terbelenggu. Aku sudah belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah menindas, tidak akan pernah merendahkan, dan tidak akan pernah berkhianat demi harta benda yang bisa dicari dengan kerja keras dan kejujuran. Aku juga belajar bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah pada air matanya, melainkan pada keberaniannya untuk berkata, tidak, pada ketidakadilan dan kemampuannya untuk berdiri kembali setelah dihantam oleh badai kehidupan yang dahsyat. Masa laluku bersama Rian kini hanyalah sebuah cerita lama yang akan kuceritakan pada anak-anak panti asuhanku kelak, sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan harga diri sebagai seorang manusia. Malam itu, sebelum aku tidur, aku menuliskan sebuah catatan kecil di buku harian kesayanganku, sebuah kalimat pendek yang merangkum seluruh perjalanan hidupku selama beberapa tahun terakhir yang begitu penuh dengan drama dan air mata. Terima kasih untuk setiap luka, karena darinya aku belajar untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani sisa hidupku yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan penuh cinta. Aku menutup buku itu, mematikan lampu kamar, dan tertidur dengan senyum yang sangat tulus di wajahku, sebuah senyum yang sudah lama hilang dan kini telah kembali dengan jauh lebih indah. Esok hari, aku akan bangun sebagai Aira yang baru, wanita yang tidak lagi dibayangi oleh masa lalu, wanita yang siap menaklukkan dunia dengan caranya sendiri yang anggun dan bermartabat. Kehidupan memang penuh dengan kejutan, dan aku sudah siap untuk menerima kejutan-kejutan selanjutnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta. Kini, setahun telah berlalu sejak peristiwa di kantor notaris itu mengubah garis takdir hidupku secara dramatis, dan aku benar-benar telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih hakiki daripada sekadar memiliki pasangan atau harta yang melimpah. Aku aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membangun sekolah gratis untuk anak-anak tidak mampu, dan menjadi mentor bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka memiliki keberanian untuk bangkit seperti diriku. Kehidupanku kini dipenuhi dengan orang-orang yang tulus mencintaiku, bukan karena apa yang aku miliki, melainkan karena siapa diriku yang sebenarnya dan kontribusi apa yang bisa kuberikan bagi lingkungan sekitarku. Aku sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar motivasi, menceritakan kisah hidupku tanpa rasa malu atau dendam, karena aku ingin setiap wanita tahu bahwa mereka memiliki kekuatan besar untuk mengubah nasib mereka sendiri. Dunia bisnis pun semakin ramah padaku, kemitraan baru terus bermunculan, dan perusahaan yang aku pimpin kini menjadi salah satu yang paling disegani di tanah air karena integritas dan kinerjanya yang sangat luar biasa. Rian kabarnya masih berada di dalam penjara, ia sering mengirimkan surat-surat yang penuh dengan penyesalan, namun aku sudah tidak pernah lagi membacanya karena aku tahu itu hanyalah upaya manipulasi terakhirnya untuk mendapatkan belas kasihanku. Biarlah dia menyelesaikan masa hukumannya dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik melalui proses yang pahit itu, karena itulah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mengerti arti dari sebuah kesalahan besar. Bu Broto telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu dalam kesunyian panti jompo, dan aku adalah satu-satunya orang yang membiayai proses pemakamannya secara layak meskipun tidak ada satupun anggota keluarganya yang hadir. Aku berdiri di makamnya selama beberapa menit, memanjatkan doa agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan ketenangan bagi jiwanya yang dulu sangat gelisah karena keserakahan duniawi. Siska masih mendekam di penjara wanita, kabarnya ia mengalami depresi berat, namun aku tetap memastikan ia mendapatkan pengobatan medis yang layak melalui yayasan sosial yang aku kelola secara anonim. Teman-teman semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupku ini adalah bahwa kebenaran mungkin seringkali datang terlambat.
Namun ia tidak akan pernah datang dengan tangan kosong untuk mereka yang mau bersabar dan tetap berada di jalan yang benar. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang menyakitimu, karena Tuhan sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik jika kita memiliki keberanian untuk melangkah pergi dari kegelapan yang menyiksa batin. Harta dan jabatan bisa dicari, namun harga diri dan ketenangan jiwa adalah sesuatu yang harus kita jaga dengan segenap kekuatan yang kita miliki di tengah dunia yang semakin gila akan materi ini. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak martabatmu, karena setiap manusia diciptakan setara dan tidak ada yang berhak memperlakukan orang lain seperti sampah, terutama di dalam sebuah ikatan suci yang bernama pernikahan. Ingatlah bahwa karma itu nyata, apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita panen di kemudian hari, baik itu kebaikan maupun kejahatan yang kita lakukan secara sengaja atau tidak. Aku sekarang sering menghabiskan waktu luangku dengan membaca buku di taman rumah baruku yang asri, dikelilingi oleh bunga-bunga yang mekar dengan sangat indah seperti perasaan hatiku yang kini sedang berbunga-bunga menyambut masa depan. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi makian, tidak ada lagi air mata yang tumpah karena rasa sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan orang-orang terdekat yang sangat kita percayai sepenuhnya. Aku merasa sangat kaya, bukan karena saldo rekeningku yang terus bertambah, melainkan karena aku memiliki kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia ini. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang luar biasa, melihat matahari terbit dan menyadari bahwa aku masih diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Hidup ini terlalu singkat jika hanya digunakan untuk memelihara dendam, jadi aku memilih untuk memaafkan, melupakan, dan terus melangkah maju dengan penuh semangat dan keyakinan diri yang sangat tinggi. Suatu hari, seorang pria yang sangat baik hati dan memiliki visi yang sama denganku dalam bidang kemanusiaan datang ke dalam hidupku. Ia adalah seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani masyarakat di daerah terpencil. Kami bertemu saat sedang melakukan kegiatan bakti sosial di sebuah desa di pelosok Nusantara, dan dari sana kami mulai membangun komunikasi yang sehat dan saling mendukung dalam setiap langkah perjuangan kami. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya di dunia bisnis, dan ia mencintaiku karena dedikasiku pada anak-anak panti, sebuah ketulusan yang selama ini selalu aku cari namun baru kutemukan setelah aku melepaskan semua egoku. Kami berencana untuk menikah secara sederhana tahun depan, tanpa ada kemewahan yang berlebihan, karena bagi kami kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada kesederhanaan dan ketulusan hati dalam berbagi kebahagiaan dengan sesama manusia. Aku merasa Tuhan benar-benar telah memberikan ganti yang berlipat ganda atas setiap tetes air mata yang dulu pernah jatuh di lantai rumah mewah yang penuh dengan kepalsuan itu. Pesan terakhirku untuk kalian semua yang mungkin sedang berada di posisi yang sama denganku dulu. Jangan pernah menyerah pada keadaan, teruslah berjuang dan percayalah bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Jangan biarkan intimidasi dari orang-orang serakah menghancurkan impianmu. Tetaplah fokus pada tujuan hidupmu dan biarkan waktu yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah pada akhirnya. Gunakanlah setiap ujian sebagai anak tangga untuk membawamu naik ke level yang lebih tinggi. Jangan jadikan beban yang menarikmu turun ke jurang keputusasaan yang tidak berujung dan sangat merusak mentalitasmu. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati meskipun dunia mencoba mengubahmu menjadi orang yang keras hati karena luka-luka masa lalu yang belum sempat tersembuhkan secara sempurna. Keadilan Tuhan itu absolut, Ia tidak akan pernah salah alamat dalam memberikan pembalasan maupun penghargaan kepada hamba-hambanya yang sabar dan tetap istiqomah di jalan kebenaran yang penuh dengan tantangan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan penguat bagi kalian semua yang sedang menghadapi badai dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, karena hanya dengan pertolongannya lah kita bisa melewati segala ujian yang terasa sangat berat dan mustahil untuk bisa kita lalui sendirian tanpa campur tangan Tuhan. Aku doakan semoga kalian semua selalu dalam perlindungannya, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dan diberikan kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat nanti bersama orang-orang tercinta kalian.
Tetaplah menjadi orang baik, meskipun dunia mungkin tidak selalu memperlakukanmu dengan baik, karena kebaikanmu adalah investasi abadi yang tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan semesta alam ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah menebarkan virus positif bagi siapapun yang kalian temui dimanapun kalian berada saat ini. Aku menutup jendela kamarku malam ini dengan hati yang tenang, mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan di taman, sebuah musik alam yang dulu tidak pernah sempat aku nikmati karena pikiranku selalu penuh dengan kecemasan dan rasa takut. Aku merasa sangat bebas, seperti seekor burung yang baru saja keluar dari sangkar emas yang selama ini membelenggu sayap-sayap indahnya untuk bisa terbang tinggi menembus awan dan menggapai langit yang biru. Masa depan membentang luas di hadapanku, penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang sedang menantiku untuk segera aku ambil dan aku nikmati dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan syukur yang tiada hentinya. Tidak ada lagi rasa gemetar saat melihat sertifikat atau dokumen apapun, karena aku tahu bahwa pemilik sah atas hidupku bukanlah kertas-kertas itu, melainkan diriku sendiri di bawah bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam dunia, selamat malam masa lalu, dan selamat datang masa depan yang cerah yang akan aku jalani dengan penuh sukacita dan penuh dengan kebanggaan sebagai seorang wanita yang tangguh. Momen di kantor notaris itu kini hanya menjadi salah satu adegan dalam film panjang kehidupanku yang penuh dengan lika-liku. Namun adegan itulah yang menjadi titik balik paling krusial bagi kebangkitanku sebagai manusia yang merdeka. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin, melihat seorang wanita yang jauh lebih cantik karena hatinya telah bersih dari segala noda kebencian dan dendam yang dulu sempat mengotori jiwanya yang murni dan penuh kasih. Aku adalah pemenang, bukan karena aku berhasil mengalahkan keluarga Rian, melainkan karena aku berhasil mengalahkan rasa takutku sendiri dan berhasil bangkit dari keterpurukan yang paling dalam yang pernah kualami dalam hidup ini. Setiap tarikan napasku sekarang terasa sangat berharga, setiap detik yang kulewati adalah sebuah anugerah, dan aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan jiwa dan kebahagiaan sesama manusia. Inilah akhir dari cerita sedihku, dan awal dari cerita bahagiaku yang baru, sebuah cerita yang akan terus berlanjut dengan goresan tinta emas kesuksesan dan kemuliaan hidup yang kekal dan abadi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton sampai detik terakhir ini. Dukungan kalian sangat berarti bagiku untuk terus berbagi cerita-cerita yang membangun dan penuh dengan hikmah kehidupan yang sangat berharga bagi kita semua sebagai sesama pengelana di dunia ini. Jangan lupa untuk share cerita ini kepada orang-orang terdekatmu, siapa tahu ada di antara mereka yang sedang membutuhkan penguatan dan inspirasi untuk bangkit dari masalah yang sedang mereka hadapi saat ini dengan penuh keberanian. Aku pamit undur diri dulu, semoga kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat dan hidayahnya setiap hari, setiap jam, dan setiap detik dalam kehidupan kita yang sangat singkat namun bermakna ini. Sampai jumpa lagi. Tetaplah tersenyum meskipun dunia sedang tidak berpihak padamu, karena senyummu adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan segala kesulitan dan penderitaan yang sedang mencoba menjatuhkan mentalitas dan semangat juangmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari aku, Aira Sekarwangi, wanita yang memilih untuk bangkit dan bercahaya di tengah kegelapan dunia yang fana ini.